saksi ya. Berapa orang saksinya, Bu Desa? Yang mulia, Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Silakan dihadirkan. 1 orang dihadirkan di persidangan bersama Muhammad Effendi atas nama Sofian Sanusi dan Medilo Saputra melalui video conference. 1 di persidangan, 2 telekonferensi. Ya. Saksi Samosir, mana? Siapa yang mulia? Ya, saudara sudah bersumpah ya, sudah berjanji, kenapa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara ketahui sendiri ya. Siapa yang mulia? Apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Yang saya ketahui sesuai dengan pengecekan TKP pada tanggal 11 Februari kami melakukan pengecekan di area kebakaran. Sebentar dulu. Di Saudara membaca atau menerangkan? Kalau kita kan bersaksi itu menerangkan, tidak membaca. Jadi tolong lihat ke layar, tidak ke bawah. Ya. Siapa yang mulia? Dalam hal ini saudara sebagai pelapor, Siap, saksi yang mulia. saksi. Nah, ialah serangkan apa yang saudara tahu. Yang saya tahu pada tanggal 11 Februari 2020 kami akan melakukan pengecekan di area PTBSI bersama unit 214 di area PTBSI itu. Kenapa mesti dilakukan pengecekan? Siap? Kenapa mesti dilakukan pengecekan? Ada kejadian apa? Karena ada kejadian kebakaran di area PTBSI yang mulia. Saudara mengetahuinya dari mana? Kebetulan kita mengetahuinya dari laporan laporan informasi waktu itu bersama tim unit 2 yang dipimpin oleh Pak Rahman melakukan pengecekan di TKP ini. Adanya laporan. So, Kejadiannya kapan? kalau kejadian pastinya yang benar saya lupa, cuma berdasarkan keterangan dari PTBSI itu ada 2 kali terjadinya kebakaran yang berdasarkan keterangan dari PTBSI itu. Sebentar dulu Pak. Sebentar. Saksi ini diperiksa melihat, mendengar dan mengalami. Iya. Tapi dia tadi menerangkan bahwa saya mendengar keterangan dari PTBSI. Iya. Nah, saya minta saksi ini menerangkan apa yang dia lihat dan dia dengar dan dia alami sendiri. Terima kasih. Iya. Silakan dilanjutkan. Jadi saudara melakukan penyisiran di tanggal 11 Februari tadi ya. Kan yang mulia. Nah, karena ada laporan atau informasi. Informasi ya, mulia. Informasi. Nah, informasi yang saudara ketahui ada terjadi kebakaran 2 kali, sekali atau 3 kali. Kalau informasi yang ada yang terjadi kebakaran pada saat kita pengecekan TKP berdasarkan pada saat pengecekan TKP itu lahan BS itu sudah ada dalam pemulihan atau pendinginan yang mulia. Pendinginan. Ya, waktu saudara turun ke lapangan itu tanggal berapa? Yang ke lapangan itu tanggal 11 yang mulia. Bulan Februari. 11 bulan 2 itu masih pendinginan. Pendinginan sudah pendinginan yang mulia. Oh, sudah pendinginan. Jadi kejadiannya tahun berapa? Berdasarkan keterangan dari pada saat di lapangan itu terjadi sekitar bulan Januari dan Februari yang mulia. Tanggal persisnya saudara tahu? Kalau yang Februarinya itu sekitar tanggal 3 ya. Tanggal 3 3 Februari. yang satu lagi? Sekitar bulan Januari yang mulia. Tanggalnya tahu? Sekitar tanggal 26 yang mulia. Tanggal 26 Januari. Ya. Nah, baik. Ketika saudara turun tanggal 11 itu apa yang saudara lihat? Pada saat itu saya melihat proses pemadaman kebakaran yang itu sudah dilakukan pendinginan yang mulia. Bisa saudara jelaskan proses pemadaman kebakaran di tanggal 11 itu seperti apa? Ya dilakukan
penyiraman dengan air, terus pemadam dilakukannya pemadaman api yang mulia. Di tanggal 11 itu masih terjadi pemadaman api. Ya, itu dalam proses pendinginan yang mulia, berarti apinya sudah pada saat kami di TKP apinya sudah tinggal asap aja yang mulia. Iya. Saudara kan belum ke lapangan. Proses ini seperti apa yang saudara lihat? Kalau masih proses untuk pemadaman walaupun itu pendinginan, apakah di situ masih ada damkar seperti memadamkan api atau bagaimana? Yang saya lihat pada saat itu tim pemadaman ada yang mulia, dan adanya alat berat untuk berupaya untuk menanggulangi kebakaran. Alat-alat berat dari siapa? Yang pada saat itu milik saya juga tidak mengeceknya yang mulia. Saudara turun waktu itu sendiri? Bersama tim yang mulia Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berempat yang mulia. Berempat. Dan timnya siapa? Dan timnya Pak Kapolda Darmawan yang mulia. Pak yang tadi ya, yang tadi yang tadi diperiksa. Itu Pak Megi yang mulia. Oh, itu Pak Megi. Siapa yang salah Sama sampaikan tadi? Pak Wahyu. Pak Wahyu, jadi saksi juga enggak? Baik. Saudara ke sana pagi siang malam? Ke lokasi? Kesana kita berangkat pagi yang mulia. Ya, sampai di lokasi jam berapa? Estimasi kita nyampe di sana itu sekitar pukul 11-an ya. 11 siang. Saudara menerangkan masih ada upaya pendinginan, ya. Pendinginan dilakukan oleh pihak perusahaan. Itu yang mulia berangkat mulia. Pendinginan yang melakukan itu pihak perusahaan. Yang berangkat yang mulia. Pihak perusahaan. Berapa banyak orang di sana waktu itu? Kalau sekitar jumlah pastinya saya nggak tahu yang berangkat pada saat itu saya melihat ramai. Kurang lebih 10, Kurang 20, lebih yang mulia. lebih 20. Lebih 20 yang mulia. Karena pada saat itu tim dari anggota masyarakat itu kan ada terjun yang mulia. Dari pihak polsek, kemarin di pihak polsek juga yang mulia. Pihak polsek Babin Kamtibmas ada polsek. Polsek mana? Masuk polsek Fotograsi juga masalah. Polsek Fotograsi. Terus di samping personil yang banyak, peralatan juga banyak di sana. Peralatan banyak yang mulia. Banyak. Masih ada asap yang mengumpul? Kalau asap banyaknya tidak yang cuman ini segi titik-titik asap aja yang mulia. Berapa ada titik api waktu itu? Yang saudara Siapa, tahu? Bu? Titik apinya ada berapa? Kalau kalau yang saya bilang sih titik asap kalau api belum tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Titik asapnya apa? Ada beberapa yang mulia. Beberapa Nah, ya? pastinya saya tidak tahu. Kalau beberapa tahunnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Dari perusahaan siapa yang memimpinnya? Pasti ada koordinatornya. Kalau dari perusahaan saya lupa ya ada yang mungkin pada saat itu. Oh, lupa saudara. Tahu saudara berapa luas yang terbakar? Siapa yang mulia? Berapa luas yang terbakar? Kalau pastinya kurang lebih 9 hektar ya. 9 hektar. Apakah saudara tahu itu area PPDSI di blok apa gitu? Kalau tidak salah di blok itu termasuk blok aja. Berapa? Saya juga sudah lumayan. Baik. Jadi apa yang saudara lakukan di lokasi? Kita ke lokasi itu melakukan pengecekan aja yang bilang bahwa benar itu ada Benar ada kebakaran. kebakaran. Nah, Terus pada saat itu kita juga mengecek pengecekan dalam pemadaman kebakarannya ya. maksudnya bagaimana? Proses pemadaman kebakarannya maksudnya gimana sih pihak perusahaan itu dalam
ikut melaksanakan pemadaman. Nah, apa yang bisa saudara sampaikan di sini? Apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pemadam? Ya kalau dilihat saya melihat memang perusahaan itu turut maksimal untuk memadamkan. Maksimal mereka bekerja. Siap dengan peralatan mereka yang siap dan Gitu ya. Kurang lebih 9 hektar. Saudara tahu penyebab terjadinya kebakaran itu? Kalau saya penyebabnya sih kurang tidak tahu. Tidak tahu saudara. Terus di kebun itu yang tindakannya apa? Pada saat saya melaksanakan lapangan cek TKP itu ada pohon juga yang ada sawit yang tanamannya itu masih kecil. Kira-kira mau berapa sawit? Kira-kira kurang tahu juga ya kalau ukuran sawit. Apakah banyak pohon sawit yang terbakar? Kalau dilihat sih nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Saksi Sofianto tadi sudah menerangkan bahwa tanggal 3 Februari terjadi kebakaran dan ketika tanggal 11 Februari saudara datang ke lokasi masih terjadi proses pendinginan. Apakah saudara mengetahui berapa lama proses pendinginan tersebut? Proses pendinginan untuk maksudnya yang Terakhir kali dilakukan proses pendinginan itu sampai dengan tanggal berapa? Saudara mau mengecekkan nggak? saya lupa. Tidak terketahui. Siap sudah. Saksi, Siap. saya cuma nanya soal saudara melakukan pengecekan atau tidak terkait sarana dan prasarana yang dimiliki PT DSI untuk menanggulangi kebakaran itu. Kalau saya sih kemarin melihat hanya sekilas saja. Artinya nggak melakukan pengecekan gitu kan? Mendata atau tidak? Siap. Saudara mendata atau tidak? Oh tidak ya? Tidak mendata. Ya. Penuntut umum silakan. Bapak sendiri, saudara saksi Sofianto pada waktu di TKP itu Ya. melakukan pendataan alat pemadam juga nggak untuk pemadamnya, kelengkapannya? Mana yang sudah kita tanya jangan ditanyakan lagi ya. Jadi kalau kita fokus untuk sidang, nggak berulang-ulang pertanyaannya. Ini majelis tadi ditanyakan mengenai kertas, saya menanyakan mengenai kelengkapan dari pemadamnya. Ada melakukan pengecekan di gudangnya nggak Pak Saksi? Cuma sekilas saja Bu. Jadi apa yang tidak sekilas itu? Ya kita melihat mobil pemadamnya pada saat itu tidak berfungsi. Terus ada beberapa mesin pompa, mesin pemadam itu yang gunanya itu pompa air. Ada beberapa itu yang tidak berfungsi. Jadi kalau untuk pemadam milik PT DSI pada saat kejadian tidak berfungsi, yang digunakan untuk memadamkan api pada saat kejadian milik siapa? Itu menggunakan ada pompa air Pompa air. saat ini. Pompa air berfungsi dengan baik. Pada saat yang di lapangan berfungsi dengan yang baik. Hubungnya ada. Ya Bu, Hubungnya ada. pada saat di sana kami menjumpai memang ada hubungan. Airnya ya. Ya, pada saat kami di TKP. Cuma jadi Silakan penasihat. Baik, yang mulia, saudara saksi Supriyanto Samosir, ya? Siap. Ya, terima kasih Pak. Sofianto. Supriyanto. Saksi diperiksa tanggal 18 Maret 2020, benar? Siap. Benar ya? Siap. Kemudian diperiksa lagi tanggal 4 September 2020, betul? Siap. Siap. Benar, benar atau siap? Siap. Ya Bu.
Pertama, saksi diperiksa tanggal 18 Maret 2020. Benar? Benar. Kemudian diperiksa lanjutan tanggal 4 September 2020. Benar? 4 September 2020. kalau 4 September 2020. Ya. Karena saya membaca berita acara saudara, melihat 4 September 2020. Benar? Siap. Benar atau siap? Yang maksudnya itu Pak, yang maksudnya pemeriksaan ini pemeriksaan lanjutan. Saudara diperiksa 2 kali di Polda, di BAP. Laporan saudara diperiksa 2 kali BAP di Polda, benar? Tahu saya sih dia ragu aja Pak. 2 kali diperiksa. Yang tanggal 18 bulan Maret 2020. Benar. Kemudian diperiksa lagi tanggal 4 September 2020. 4 September 2020. Sekali saja Pak, sekali saja. Ini ada tanda tangan saudara sini. Berita acara pemeriksaan lanjutan 4 bulan September 2020. Yang untuk pemeriksaan lanjutan maksudnya Pak. Ya, Oh siap, ya Pak. berarti saudara Pak kan mungkin untuk pemeriksaan 2 kali. benar 2 kali saudara di BAP. Siap. Benar. Benar atau tidak? Benar. Benar. Pertanyaan saya, Ya Pak. ya, di pemeriksaan saudara yang kedua pada bagian 18 Ya. dapat saya jelaskan adapun PT Duta Swasta Indah yang berwenang memberikan keterangan tentang awal mulanya terjadi kebakaran adalah saudara Wisnu, dan sejauh saudara Wisnu ada diundang di kantor Diskrensus untuk dimintai keterangan terkait dengan terjadinya kebakaran. Benar? Ya. Benar. Tahu saudara Wisnu diperiksa Tahu. tanggal berapa? Kalau tanggalnya saya lupa Pak, cuman saya waktu itu Dalam BAP tanggal 9 Juli 2020, benar? Ya Pak. Dalam BAP tanggal 9 Juli 2020, benar? Kalau tanggalnya saya lupa Pak. Ya. Saya belum melihat Pak Mister. Nah, pertanyaan saya, keterangan saudara yang saya baca tadi, Ya. apakah keterangan ini setelah saudara mendengar atau mengetahui bahwa Wisnu diperiksa sebelumnya di Polda Riau? Gimana Pak? Keterangan tambahan ini saudara berikan Ya. setelah Wisnu diperiksa. Waduh, saya lupa Pak. Jangan Pak, putus-putus. Nggak dengar. Nah, begini saksi. Dalam pemeriksaan lanjutan, ya, pemeriksaan lanjutan itu dilakukan setelah terdakwa Wisnu diperiksa, seperti itu. Benar. Penasihat hukum mau menanyakan? Saya lupa Pak. Hah? Saya lupa. Lupa. Orang lupa menanyakan. Ya, kalau orang lupa Anda bisa ditanya, ya. Karena nanti akan kami buat di dalam sebelah ya. Karena saudara diperiksa tanggal 18, kemudian pemeriksaan lanjutan tanggal 14 September. Tanggal 14 September saudara diperiksa ini mengutip keterangan Pak Wisnu setelah dia diperiksa bulan Juli. Iya. Silakan lanjutkan. Ya, oke. Tadi saudara menerangkan bahwa di dalam penanganan kebakaran ya yang dilakukan oleh PT DSI, saudara menerangkan telah dilakukan secara maksimal, benar ya tadi ya? Ya, saksi? Ya. Ya. Ya, secara maksimal ya. Nah, maksimal pengetahuan saudara itu seperti apa? Ya, karena kita lihat sudah mengeluarkan peralatan-peralatan yang ada di dalam gedung PT DSI. Ya. Saudara jadi penyidik di Diskrensus ya, ada lama? Baru. Pernah melakukan menangani kebakaran hutan di perusahaan lain? Belum Pak. Belum. Silakan kalau
dari DSI. Ya. Bagaimana keterangannya, ada yang salah? Ada yang salah. Yang mana? Ya, kayak seperti peralatannya. Sebentar, tolong kasih mic sama terdakwa. Yang itu Coba Pak. Seperti peralatan yang mulia yang bilang kurang maksimal. Peralatannya kurang maksimal. Iya. Hah? Itu pada saat beliau datang kan sudah tidak mengadakan pemadaman lagi. Jadi alatnya waktu itu dia kan tidak coba. Jadi ketika saksi datang, orang- menurut terdakwa tidak ada lagi proses pemadaman. Iya. Ya. Nah, saksi, karena saudara dibantah. Menurut terdakwa dari DSI, ketika tim datang dari Polda, tidak ada lagi proses pemadaman. Jadi peralatan tidak ada yang hidup. Bagaimana? Izin yang mulia, pada saat kami ke TKP kan memang mobil pemadam kebakaran itu yang ada di gudang itu memang tidak hidup pada saat itu. Saya tidak menanyakannya di gudang, tapi ketika di awal tadi saya sendiri menanyakan apa yang saudara lihat. Saudara menerangkan perusahaan sedang melakukan pemadaman dalam bentuk pendinginan. Ya, pendinginan ya. Itu yang saudara terangkan. Hal itu dibantah sama perusahaan ini. Kami tidak ada lagi melakukan apa-apa. Karena itu memang sudah selesai proses pemadamannya. Yang saudara lihat bagaimana? Cuman pada saat itu masih ada melakukan pemadaman yang titik-titik asap yang ini yang mulia. Memakai alat apa? Pompa air. Pompa air. Apakah yang melakukan itu orang pihak perusahaan? Ya, pekerja perusahaan yang mulia. Nah, baiklah. Saudara tetap dengan keterangannya, terdakwa tetap membantah ya. Apalagi dibantah Pak? Itu saja. Baik, dari terdakwa semua, bagaimana keterangannya? Silakan. Tolong mic-nya. Gantian. Yang pada waktu datang tim ini Bu, ya kondisi di lapangan sudah tidak ada lagi. Maksud tidak ada lagi? Tidak ada lagi titik api sudah ada. Tidak. Memang tidak ada Kurang biasa tadinya. ya, kurang lebih tanggal 7 atau tanggal 8 kami sudah siap semuanya, sudah nggak ada lagi di lapangan. Cuma mungkin yang dibilang tadi mesin robinya kurang maksimal, kami sudah selesai menghadap nanti ya. Titik api sudah nggak ada lagi pada tanggal itu, apalagi tanggal 11. Ya, intinya tidak ada lagi kegiatan Di lapangan. Ya. Kegiatan untuk pemadaman itu tidak ada. Titik api semua asap-asap sudah Tidak ada lagi asap. Tidak ada lagi. Itu saja bantahannya. Oke, sebentar itu ya, satu poin itu. Saksi dibantah juga dari terdakwa Wisnu bahwasanya ketika saudara dan tim datang tidak ada lagi kegiatan apa-apa, sehingga peralatan tidak ada yang diaktifkan. Jadi saudara menerangkan kepada penuntut umum ada yang rusak ya tadi ya, yang tidak bisa dipakai. Sementara memang mereka mengatakan tidak ada lagi kegiatannya karena asap memang sudah tidak ada. Bagaimana? Saudara tetap dengan keterangan saudara juga? Saya tetap dengan keterangan saya yang mulia. Oke, silakan. Terdakwa tetap dengan bantahannya. Ada lagi yang dibantah? Itu saja. Oke. Terima kasih saksi, sudah selesai. Siap, yang mulia. Kita lanjutkan saksi berikutnya penuntut umum ya. Ya, Majelis, mengatakan Mau keluar? Silakan lanjutkan ya Pak. Saya mau izin mau siap. Tolong saksi satu lagi. Apa yang saudara ketahui tentang perkara ini sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi? Yang saya ketahui pada saat itu saya menjabat sebagai asisten di ruang 2. Pada saat itu tuh kapan? Pada saat terjadi kebakaran ya, Ada kejadian kebakaran. Ya. Kejadiannya kapan? tanggal 26 Januari Tahun? 2020 Nah, terjadi kebakaran di mana? di Blok A19. A19 PT DSI. Saudara sebagai apa? Asistennya yang mulia. Asisten lapangan memang di blok itu. Di lokasi tempat kerja Kapan saya terjadinya kebakaran itu jam berapa? sekitar jam setengah 2 siang. Siang. Ya. Nah, dari mana saudara tahu ada kejadian kebakaran? Saya dilakukan oleh mandor saya Rio. Rio. Ada informasi dari Rio bahwasanya Ada di Blok A ada kebakaran. melalui telepon. Ya, Apa yang saudara lakukan?
Setelah itu saya langsung telepon manajer sambil memerintahkan dia untuk mengambil peralatan damkar yang ada di gudang. Saudara telepon manajernya siapa? Pak Wisnu. Pak Wisnu. Terus diberitahu kembali ke Rio bahwasanya ambil peralatan. Oh iya enggak. Sebelum saya si Rio saya perintahkan untuk mengambil peralatan damkar. Saudara perintah dulu. Iya. Damkar di gudang. Sambil saya menelepon Pak Wisnu melaporkan bahwa saya sebagai atasan saya laporkanlah kejadian yang di lokasi kerja saya ada kebakaran. Nah, apa tanggapan manajer? Manajer bilang kerahkan semua peralatan yang ada dikeluarkan. Saya bilang sudah Pak, ini kami melakukan secara manual dulu. Terus diperintahkan oleh Pak Wisnu pada saat itu alat eskavator suruh turun ke situ. Sehingga eskavator juga kita perintahkan ke lokasi untuk memblokir, membuat channel-channel supaya api tidak melebar. Nah, tadi saudara menerangkan pemadaman secara manual, itu seperti apa ya? Ya kita pukul pakai pelupa-pelupa. Memukul pakai pelupa. Ya manual menunggu peralatan damkar yang dari gudang dalam perjalanan. Oh gitu ya. Berapa orang personil yang ada saat itu? Personil yang ada pada saat itu 4 orang. 4 orang. Ya 2 security, 1 mandor, 1 supir. Terus peralatan yang dikeluarkan apa saja? Mini striker 2, terus mesin pompa itu 2. Setelah itu baru ada bantuan dari ABB lain, bantuan 1 sama bantuan 2 yang kebetulan juga memiliki setiap ABB disediakan alat pemadam kebakaran. Jadi nggak begitu lama datanglah bantuan dari ABB lain, termasuk dari masyarakat. Dari ABB lain tapi masuk ke PDSI. PDSI. Oh dari PDSI. Terus alat berat apa tadi? Pada saat itu juga cuma sekitar 1 jam setelah dia rolling, yang mulia. Rolling dari lokasi lebih kurang 1 jam lah di lokasi. 1 jam udah sampai lokasi. Ya. Sepengetahuan saudara ada berapa titik api? 3 titik api. 3 titik api. Jarak antara satu dengan yang lainnya kurang lebih? Lebih kurang 50 sampai 60 meter. 50 sampai 60 meter. Terus sepengetahuan saudara penyebab terjadinya kebakaran itu apa? Ya, saya nggak berani berkonsumsi, tapi ada kejanggalan karena titik api itu intervalnya 50 sampai 60 meter, 3 titik yang mulia. Jadi kejanggalan itu kenapa? Kayak ada yang membakar. Oh, menurut saudara seperti ada yang membakar. Ya. Ada berapa kali kejadian kebakaran? Semenjak saya menjabat sana baru sekali. Baru sekali itu. Hanya kejadian yang di Januari itu saja. Ya, sama yang kebakaran kedua setelah kita pendinginan itu terjadi lagi kebakaran tanggal 3 kalau nggak salah ya. 3 apa? Februari. 3 Februari. Ya. Apakah di area yang sama? Lokasi dok yang sama, tapi dia melompat sekitar 50 meter dari paret yang tadi dari eskavator. Ya. Oh, begitu. Berapa titik api yang di kejadian kedua? Itu 1 titik api. Hanya 1 titik Ya. api. Berapa luas area yang terbakar? Kisaran 9, sekian ya, 9,4 Meter. 9,4 hektar. Oh, hektar. Nah, di area itu ditanami apa? Sawit yang ya. Sawit. Sawitnya umur berapa? Kisaran 4 sampai 5 tahun. Bekas sudah bertua itu? Baru belajar buat dompet. Bekas itu ya. Ya. Nah, waktu kebakaran yang di di Januari, bulan Januari itu, api kan siang. Ya, ya. Dengan 2. Itu padatnya jam berapa? Kami lakukan satu pemadaman sampai malam, kisaran jam 12 malam. Nah, artinya sampai jam 12 itu masih ada kegiatan. Masih sampai pagi yang mulia. Tapi Pagi. api kita pastikan sekitar jam 12 itu sudah tidak ada, cuma asap masih banyak sehingga diperintahkan Pak Wisnu pada saat itu asap-asap yang ada disemprot semua, didinginkan semua. Kita sampai pagi yang mulia. Mendingin tadi itu pakai apa? Pakai peralatan pompa sama mereka itu. Tembak. Ya. Tembak ya. Ya. Yang kejadian kedua bagaimana? Kejadian kedua pada saat itu karena sudah kita perintahkan alat berat untuk membersihkan area-area yang sudah terbakar. Pada saat itu ada masyarakat yang menyuruh pulang. Pada saat disuruh pulang itu belum ada api ya. Jadi setelah sampai dia di barat, seperti melapor ada asap api ya. Ini kejadian kedua ya. Yang kejadian kedua.
Siang juga ya mulia. Nah, apakah dikabarkan ada api itu ada personil yang di sana yang standby? Personil yang tempat kebakaran titik utama itu ada yang mulia, tapi titik yang kejadian yang apa itu tidak ada, cuma nggak jauh. Nampak kan? Nampak ya. Peralatan kita juga masih standby di situ. Terus air diambil dari mana? Di blok itu kan ada tanah air apa yang mulia. Barang-barang kecil, parit, Ya. blok, Ukuran 4 kali 2 meter. ada airnya. Banyak yang mulia. Banyak ya. Saudara juga sebagai anggota pemadam kebakaran? Enggak? Tidak ya mulia. Enggak ya? Enggak timnya damkar ya? Saksi, apakah tugas saksi juga meliputi perawatan kebun? Tidak ya mulia. Tidak melakukan. Saksi pernah diperiksa di BAP? Pernah. Saksi ingat menerangkan bahwa tugas saksi sebagai asisten lapangan adalah mengawasi atau kalian meliputi bidang perawatan. Saudara Ya. pernah demikian? Ya. Saudara melakukan perawatan. Ya. Setelah terjadi kebakaran yang pertama pada tanggal 26 Januari, apakah dilakukan perawatan terhadap lahan yang telah terbakar? Kita melakukan pendinginan. Pendinginan. Ada perawatan nggak untuk mencegah terjadi kebakaran kembali? Ada ya. Perawatannya seperti apa? Kita diangkat berat untuk melakukan membuat paret cadangan di blok tengah itu. Jadi setelah terjadi kebakaran pertama, perawatannya dengan membuat parit. Ya. Paritnya berisi air. Ya. Ya. Fungsinya apa itu paritnya? Ya, mengantisipasi kalau pendinginan kita kurang maksimal sehingga dia diisolasi. Kemudian setelah terjadi kebakaran, bagaimana kondisi tanaman sawit dan tanaman lain yang ditanam di sekitar lokasi kebakaran? Yang terbakar ya. Terbakar, rusak. Ya kalau saya nggak bisa lihat fisiknya jelas ya terbakar. Saksi ini asisten Kemang 2 Ya. Abdeling ya. Tugasnya ngapain? Ya segala jenis pekerjaan yang ada di Abdeling 2 ini ya. Berarti lokasi itu ada di bawah tanggung jawab saudara. Benar. Ya. Ya. Saudara asistennya yang bertanggung jawab ke Langsung ke manajer. manajer. Ya. Manajer atau direktur? Kalau kami di lapangan langsung ke manajer. Manajernya siapa? Pak Wisnu ada. Siapa aja struktur organisasi atau struktur perusahaan siapa aja yang saudara tahu? Kalau kami yang mengundang di lapangan dari bawah, mandor, asisten, manajer. Itulah yang di lapangan. Itu yang di lapangan. Ya. Jadi saudara nggak tahu di atasnya manajer siapa, tahu atau tidak? Tahu. Siapa? Ya tentu owner yang lain kayak Pak Edi sebagai humas, Bu Mary dan yang lainnya. Kalau Pak Wisnu ini posisinya sebagai apa? Manajer ya. Manajer. Ya manajer saya pada saat itu. Saudara bekerja di PT DSI sudah sejak tahun kapan? Dari sejak tahun kapan? Saya baru Desember Tahun 2019. Desember 2019. Humasnya siapa waktu itu? Pak Edi. Edi. Saudara ini asistennya yang saudara kenal siapa aja waktu itu? Pak Ilyas, Hmm. Pak Akop, Terus? saya. Kalau yang namanya Hasan Zainal Arifin, Itu bagian pengukuran. bagian pengukuran ya. Oh tapi kalau yang lokasi-lokasi itu siapa aja tadi? Alias. Itu asisten juga, cuma dia di depan. Oh. Kalau Meriani itu saudara tahu sebagai siapa? Itu untuk pemilik. Kalau yang namanya Darlis bin M Syarif, Itu dia di bapak itu di kantor pusat di Pekanbaru. di Pekanbaru. Ya. Saksi, Ya udah. waktu saksi kerja dari bulan Desember 2019 itu
saksi tahu atau tidak sebagai orang yang bertanggung jawab di afdeling gua ya, atau afdeling Kemang gua, Ya. tahu atau tidak perusahaan ini punya yang namanya SOP, standar operasional prosedur tentang pencegahan atau penanggulangan seandainya terjadi kebakaran. Sederhananya saya bahasakan mitigasi seandainya terjadi kebakaran. Saudara dikasih tahu kah? Atau kayak gimana? Bisa saudara jelaskan? Ya, Saya Pak. harus tanya satu-satu. Pada saat saya bekerja waktu itu pertama saya bekerja manajernya Pak Edi. Nah, saya juga diserahkan alat pemadam kebakaran yang waktu saya bekerja ini striker semua ini. Nah itu kata beliau bahwasanya untuk antisipasi kalau musim kemarau karena daerah kita adalah area gambut yang rawan kebakaran. Nah, simpelnya mau saya bilang gini, itu kan saudara dibilang ini ada mesin striker. Jadi striker yang kecil itu. Nah ya, ini ada alat. Saya mau nanya itu sebenarnya ada atau tidak dikasih tahu oleh pimpinan saudara atau siapa ya orang yang bertanggung jawab menurut saudara di perusahaan ini bahwa seandainya terjadi kebakaran kita tuh mesti begini karena ada nih acuan kita, ini namanya SOP-nya. Ada atau tidak? Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Disampaikan tidak, tapi di apa itu kita diberitakan sekali lapangan bahwasanya tim pemadam kebakaran di DSI ada yang diketuai Pak Ilyas. Ya, yang saya tanya tuh ada nggak dikasih ke dokumen ke saudara? Karena saudara yang menguasai area itu loh. Dikasih dokumen lagi. Ini caranya. Kalau ini panduannya. Kalau panduannya tidak boleh, tapi kalau alatnya ya ada diserahkan sama. Ya, saya nanya tuh SOP makanya. Jadi saya pengadilan ini juga ada SOP. Nah, yang saya tanyakan itu di sana ada atau tidak SOP bagaimana cara mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran? Tentunya ada. Karena Saya nanya ada atau kalau saudara tahu atau tidak? Itu dia kalau saudara tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. tahu Tahu apa aja? Kayak gimana yang saudara tahu? Ada dokumennya? dokumennya tidak. Dokumennya nggak tahu saudara. Nggak tahu. Tapi Tapi yang tim-timnya saya waktu itu ada diperkenalkan tim-timnya. tim-timnya diperkenalkan. Ya. Berarti ada perangkat yang orang yang dianggap bertanggung jawab, oh ini sebagai pemadam, ini sebagai ini, ada di sana. Ada. Alat-alatnya ada. Ada kita ada. Saudara tahu apa aja alat-alatnya? Yang Yang di afdeling saudara nih, tadi kan saudara menerangkan Yang di- setiap afdeling disediakan alat damkar, ya kan? yang diambil saya 2 mini striker. 2 mini striker. Terus Cuma itu yang lainnya di gudang. yang di gudang saudara tahu tidak tahu? Pompa air lah ya. Pompa air. Ya. Berapa banyak pompa airnya? Kalau jumlah unitnya saya nggak tahu. Nggak tahu pasti. Selain pompa air apa? Ada mobil pemadam kebakaran ada. Mobil pemadam kebakaran ada. Bisa berfungsi. Pada saat itu nggak dipakai ya, karena waktu itu kita dari supir atau apa, karena saya nggak tahu kan ada timnya. Oh, karena ada timnya saudara hanya tahu bahwa ada mobil pemadam Ada. kebakaran gitu ya. Terus apa lagi? Ya setahu saya itu. Ada menara api nggak? Menara pemantau api. Ada kebetulan dekat dengan barak tempat saya. Berapa jumlahnya? Yang tempat saya 1. Ada kanal, embung ada. Semua blok pakai kanal. Pakai kanal. Ya. Kalau untuk seharusnya kan kalau untuk menanggulangi supaya tidak terjadinya kebakaran ini ada sekat bakar namanya. Ya. Ada nggak ya? Ada. Ada. Terus yang namanya Pak Misno ini, waktu itu manajer ya? Ya. Berarti Pak Misno kan yang menyuruh saudara bahwa atau menerangkan ke saudara tentang kalau terjadi kebakaran begini. Tidak. Siapa? Manajer saya waktu itu Pak, waktu saya pertama baru masuk Pak Hedi namanya. Setelah Pak Hedi entah keluar nggak tahu saya apa, baru Pak Misno menjabat Sebagai manajer saudara. ya. Pak Misno menjelaskan nggak tentang kalau terjadi kebakaran mestinya begini. Tidak, cuma Pak Misno baru mengingatkan masalah striker itu dijaga jangan sempat rusak. Berarti orang yang namanya saudara Misno ini hanya menyampaikan saudara supaya mesin mini striker itu Dijaga dan dirawat. Dijaga. Siapa namanya tadi?
Hengki ya. Kalau Rio Franky ini itu yang Melaporkan melaporkan ke saudara. Melaporkan saya. Yang melaporkan ke saudara ya. Iya. Kalau misalkan Pak Wisnu tadi, saudara Wisnu ini, dia ada bisa berkomunikasi langsung ke bawah selain ke saudara? Bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi seharusnya jalur koordinasinya dari saudara Wisnu ke saudara, begitu ya? Bisa juga langsung. Bisa langsung. Ya. Penuntut umum silakan. Terima kasih Majelis. Saudara saksi Muhammad Effendi, kondisi lahan dari Blok H19 sebelum kebakaran seperti apa? Ya, karena musim kering itu kering Bu. Yang mulia. Tapi ada juga sistem perawatan. Belum masuk rotasi pada saat itu di hasil rotasi. Lokasi apa? Rotasi perawatan belum ada masuk ke situ ya. Jadi nggak ada perawatan di situ. Tapi kemarin ada cerita saksi sebelumnya, security ada disebutkan kalau di Blok H19 itu lagi perawatan emas, jadi membersihkan emas-emas luka. Betul atau tidak? Kebetulan saya yang bertanggung jawab pada lokasi pekerjaan itu, saya yang menyusun rencana kerja harian dan rencana kerja bulanan. Pada saat itu tidak ada pekerjaan di situ. Ada? Tidak ada. Ada rencana kerja bulanan dan rencana kerja harian? Ada ya. Rencana kerja penanaman tahunan ada nggak? Kalau tahunan tidak. Kenapa tidak ada? Ya kita dibiasakan hanya bulanan. Hanya bulanan? Ya. Jadi tidak ada ya rencana kerja SKP, LP itu tidak ada tahunan? Ada, tapi bukan saya yang membuatnya. Ada tidak ada atau tidak ada? Tadi bilang tidak ada, itu ada. Yang saya buat hanya bulanan, kalau tahunan itu ada juga, bukan saya yang membuat. Yang memang sudah membuat. Itu dalam sistem organisasi beda-beda ya. Untuk ahli sama mengelola siapa yang membuat? Kalau untuk ABG hanya bulanan dan harian. Maksudnya hanya bulanan. Kalau siapa yang membuat? Tentu manajer atau apa? Manajer untuk tahunan manajer. Jadi saudara sudah mengetahui rencana kerja yang tahunan? Enggak yang mulia. Jadi tahu juga rencana sering. Karena saya pada saat itu baru pada saat kejadian 3 bulan baru kerja di sini. Oh pada saat sendiri baru bekerja? Hampir 3 bulan. 3 bulan, jadi dari bulan Desember. September, Oktober, November? Desember. Saudara mengetahui di Abdulin itu setelah 2A berapa unit untuk pemadam yang turun? Udah untuk pemadaman? Kalau jumlah unitnya saya nggak tahu pasti, tapi banyak. Pada saat itu sebelum maghrib saya juga dimintakan Pak Bino pada saat itu memesan nasi bungkus hampir 150 bungkus karena di samping karyawan terus ada dari Polsek dan MP masyarakat peduli itu juga turun semua hampir 150 bungkus saya pesan nasi. Cuma kalau peralatannya berapa saya nggak tahu berapa pastinya. Dari perusahaan, dari komandannya berapa orang? Kalau kemarin terus pemadam kebakarannya sekitar 16 orang. 16 orang, hanya 16 orang ya? Itu yang tercatat, tapi semua pada saat itu kru yang ada dilibatkan semua, baik operator, supir, Saya tanyakan untuk komandan saksi. Dari komandan hanya 16 orang ya? Iya, Ini bagi berapa orang? 2 miliar ya. 2 berarti 88 ya? Iya ya. Peralatannya apa untuk tiap perlu? Kalau itu saya nggak mengetahui secara detail. Tidak mengetahui. Penerapan tahunnya ada? Ada. Berapa buah? Yang tahu tempat saya di 1. 1 buah. Yang di Apa dari apa? kurang jelas ya Mas. Terbuat dari apa tidak mengetahui? Terbuat penerapan dari besi ya. Besi. Hubungan tadi saudara jelaskan ada. Ada. Berapa buah?
Jumlah pastinya saya nggak tahu ya, tapi ada. Bahkan saat lumpur air itu juga pare itu semua berisi air seperti dengan blok itu. Bu, dengan pare berbeda ya, saudara kan nanti sedang panas. Ya. Tidak membedakan antara embun dan panas. Jadi aku tidak mengetahui ada berapa di lokasi. Jumlah pastinya tidak tahu, cuma yang pasti ada. Ya, ada. Aku juga ada ya. Baik, selanjutnya berarti saudara saksi ya. Ya, boleh. Jadi saudara menjelaskan ada SKH sama dan SKP ya. Ya, Itu membuat siapa? saya sebagai asisten lapangan. Saudara sebagai asisten lapangan. Apakah ada pekerjaan yang termasuk dalam SKH dan SKP itu terhadap perawatan yang saudara bawa itu? Ya, pemupukan, penyemprotan, limas, panen, angkutan transportasi untuk TBS. Itu untuk pembagian wilayahnya. Itu kan sudah wilayah saudara di Tukang 2A ya. Benar ya, Mulia? Itu lokasinya macam mana? Di paling mana? Maksudnya ya? Ya, lokasi berpulangnya dari blok 1 ke blok yang lainnya dari mana? Nah, jelas pada saat itu saya dari blok H19 sampai 21, blok I19 sampai 21, F19 sampai 21, G20, 21 ada sekitar 292 hektar yang saya tanggung jawab pada saat itu. Ya, maksud saya itu untuk rotasinya. Ini perawatannya kan nggak sekaligus, kan dibagi-bagi per blok. Ya, betul. Nah itu, apakah semua tanamannya itu berumur sama? Maksudnya Apakah untuk tanaman sawit yang saudara bawa itu sama semua? Sama tanamannya sama? enggak ada. Berarti perawatannya berbeda-beda juga kan? Berbeda-beda. Nah maksud saya itu untuk mengetahui kalau di blok H ini dilakukan pemupukan, apakah di blok I dilakukan pembersihan dan sebagainya, itu bagaimana? Itu kebiasaan di kebun kami di lapangan itu mengikuti rotasi asisten sebelum saya. Karena rata-rata rotasi perawatan itu 3 sampai 4 bulan baru masuk rotasi berikutnya. Oh, kalau yang waktu di blok H19 ini umur sawitnya berapa tahun? Kisaran 5 tahun. 5 tahun. Itu perawatannya berupa apa saja itu? Ya biasanya perawatannya ya di untuk piringan dan pasar pikul. Gimana? Untuk pembersihan piringan dan pasar pikul. Pembersihan piringan dan tempat timbul. Ya. Terus apa lagi? Pemupukan. Pemupukan terus. Jadi kalau piringan dan pasar pikul ini terbagi dua, ada mekanis, ada penyemprotan dan membuang. Berarti untuk tanaman yang di blok H19 ini apakah sudah panen atau belum? Belum yang mulia. Tapi sudah berbuah belum? Masih belajar kodongnya. Belajar berbuah. Pada saat kejadian kebakaran, ini kan ada 2 kali kebakaran. Apakah ada kegiatan dalam itu? Pada saat kejadian kebakaran tidak ada kegiatan ya? Tidak ada dalam RKH atau LKB? Tidak ada. Tidak ada. Oke, dilanjutkan untuk yang tadi saudara menjelaskan juga ada yang membakar. Saudara tahu siapa yang membakar? Nggak tahu ya, kalau yang tahu sudah saya kasih tahu. Dari mana saudara bisa tahu itu ada yang membakar? Ya itu apa saya praduga saya aja. Karena ada titik api, 3 titik api dengan jarak interval 50 sampai 60 meter. Dan pada saat itu sudah saya sampaikan pada pihak yang berwajib, bahkan sudah 3 garis polisi dibuat. Terus ada titik api dengan jarak 50 sampai 60 meter. Ya, Itu saudara menduga itu sudah terbakar begitu. dugaan saya. Saudara itu Ada saksi. Saudara saksi menyatakan ada 3 titik api yang jaraknya 50 meter sampai 60 meter dari itu. Volume besarnya api itu bersamaan tak sama besarnya? Api bersamaan. Hampir bersamaan besarnya. Jadi itu langsung saudara dibakar. Ya. Pertanyaan saya berikutnya, di blok itu banyak aktivitas masyarakat.
Tidak ada. Kalau pada saat kita awal tidak ada aktivitas masyarakat. Sebelumnya apa aktivitas masyarakat situ? Ya mereka ingin mudik dari situ. Hilir mudik. Ya. Berarti hilir mudik itu pergi pulang. Setiap hari saudara temukan? Ya hampir setiap hari ya. Ada nggak kebun masyarakat di sekitar blok H yang terbakar itu? Kalau saya tidak ada. Tahu nggak bahwa kebun di blok itu bermasalah dengan masyarakat atau dengan masyarakat? Itu saya kurang tahu, nggak ada menurut saya. Saudara tahu nggak dekat blok itu ada jembatan yang diputus atau dirusak, dibongkar oleh PT DSI? Tahu, saya pada saat itu 2 hari atau 3 hari sebelum itu kami melakukan pemutusan jembatan. Jembatan itu yang dipakai akses masyarakat. Ya. Untuk lalu lalang. Ya, sehingga itu diputus supaya akses masyarakat tadi tidak bisa lalu lalang lagi dari situ. Tujuannya diputus jembatan itu apa? Supaya masyarakat tidak lalu lalang dari apa perusahaan itu yang mulia. Salah satunya apakah karena lalu lalang mungkin merokok dan sebagainya, apakah itu salah satu tujuan saudara? Ya, satu tugas. Menghindari kebakaran tadi. Iya. Oke. Setelah dibongkar jembatan, masyarakat ada nggak ribut dengan PT DSI? Atau diancam, atau saudara mendengar, atau sendiri saudara mengalami, atau staf saudara, atau karyawan saudara? Kalau sama saya tidak, tapi kalau sama mandor saya Rio ada pengancaman. Bahkan itu juga sudah dilaporkan ke Polsek pada saat itu. Karena diputus jembatan, mandor saudara diancam karena diputus jembatan itu ya? Awalnya sebenarnya sih bukan mandor ya. Ada kisaran 8 orang yang datang ke Mara, ya kan, mencari Pak Wisno. Nah, karena Pak Wisno pada saat itu tidak ada, saya juga pada saat itu lagi belanja kekuatan yang ada mandor saya sama supir si Japri. Nah, jadi ditarik, ditanya nama Pak Wisno, beliau nggak ada, katanya kamu jangan macam-macam ya, jangan kamu tutup-tutupi, mana Pak Wisno katanya, sambil mengantar parang. Katanya jangan macam-macam karena jembatan itu ya? Enggak, maksudnya saya kurang tahu ya, kamu jangan macam-macam, dia pikir gimana menutupi keberadaan Pak Wisno gitu. Oh, Pak Wisno dicari? Ya. Berapa hari setelah jembatan diputus, dibongkar, kemudian kebakaran lahan tersebut? Kisaran 2 hari. 2 hari. Tanggal 24 hari Jumat kami, ya hari Jumat pas waktu saya juga siang istirahat untuk sholat Jumat. Ya hari Jumat pembongkaran jembatan, hari Minggu kejadian. Minggu kebakaran. Ya. Tahu nggak bahwa di sekitar jalan itu pernah diklaim ditanami nenas oleh orang yang supaya jangan lewat? Tahu. Bahwa di jalan blok kebun saudara, aktivitas saudara ditanami nenas supaya jangan lewat ke kebun itu. Iya, ya, tahu. Tahu ya? Berarti ada nenas nggak boleh aktivitas ke kebun itu ditanami. Iya. Di depan blok yang terbakar ini atau menjelang itu? Menjelang ya. Berarti ini mau blok 19 ke sini ada dinas jalan. Enggak, kalau kita dari barat blok 19 dulu. Kalau dari luar dinas itu baru yang kebakaran. Nanas itu yang nanam siapa? Kurang tahu. Ada nggak dibuat pengumuman di lokasi kebun kita? Jangan membuang puntung rokok, dilarang masuk kebakaran, seperti ada nggak? Secara apa? Ada gambar yang sama security kita tugaskan menjaga setiap ada masyarakat, baik apapun alasannya, mancing segala macam dilarang merokok untuk di area yang kering. Itu tugasnya para security. Ditugaskan kepada security rolling melihat masyarakat merokok atau aktivitas dilarang jangan merokok atau jadi membawa puntung rokok ada gitu. Ada. Selain itu ada dibuat pengumuman. Pada saat itu nggak pernah nampak saya juga. Karena nggak pernah baca. Oh, nggak pernah baca. Oke, itu majelis yang mulia. Saksi, tadi soal RK dengan RKB ini, saudara
Cukup majelis. Lahan itu setelah terbakar, kemudian diapakan? Kita akan lakukan pendinginan dulu. Ya, tanya saya misalkan sekarang nih, atau setelah saudara tidak bekerja di DSI lagi, diapakan lahannya? Ya, kalau itu saya Sebelumnya kan ada tuh, atau pas terbakar langsung pecat? enggak, saya lebih kurang 3 minggu setelah kejadian saya keluar. Saudara keluar 3 minggu setelah kejadian kebakaran itu sampai saudara keluar, Lebih kurang. ya itu lahannya diapakan? Dibiarkan aja. Setelah itu nggak tahu lagi kejadiannya. Berarti emang nggak urus lagi, nggak saudara urus lagi itu lahan setelah kebakaran. Setelah kebakaran itu, tentu kan kita masih pendinginan sama waktu itu saya masih sempat menjurkai berapa jumlah pokok yang masih terbakar dan mau ditanam ulang gitu. Mau ditanam ulang. Ya. Tapi berapa banyak jumlah pokok yang terbakar? waktu itu jumlahnya saya lupa Mau ditanam ulang. Ya. Berarti kalau pokok yang terbakar ini nggak bisa dipakai lagi. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang nggak bisa dipakai lagi itu mau ditanam ulang. Ya. Itu dari saudara inisiatifnya itu atau yang perintah siapa? Perintah untuk Bu Mary. Siapa? Bu Mary. Bu Mary yang memerintahkan untuk dihitung supaya mau ditanam ulang. Ya. Mas Abu, ya, bagaimana dari PTDSI ada yang salah tentang saksi? Coba, benar. Dari internal itu? Benar ya. Terima kasih Pak, sudah selesai. Sampai berapa? Depan hari Senin jam 10. Kalau masih ada saksi dihadirkan saksinya dari hari Senin besok. Ya, jadi kita tuntaskan saksi di hari Senin